K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merujuk pada serangkaian kebijakan, praktik, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja di tempat kerja. Ergonomi adalah studi tentang desain tempat kerja yang memperhatikan kenyamanan dan efisien fisik bagi para pekerja. Dalam animasi, ini melibatkan pengaturan meja kerja, kursi, dan peralatan lainnya, agar sesuai dengan postur tubuh dan mengurangi risiko cedera atau ketegangan fisik. Animasi melibatkan penggunaan peralatan dan perangkat lunak khusus seperti komputer, tablet grafis, dan perangkat lunak animasi. K3 dalam hal ini melibatkan pemilihan peralatan yang aman dan ergonomis, serta pelatihan penggunaan yang benar untuk menghindari cedera atau kerusakan fisik. Apa saja resiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi saat bekerja di industri animasi? Oke ya, baik. Kalau untuk industri animasi, masalah kesehatan itu kita harus tetap sehat dari segi pola tidur, ya harus cukup, pola makan juga berpengaruh. Terus untuk saat pekerjaan animasi, antara bangku, meja, dan peralatan pendukung lainnya harus memadai. Karena kenapa? Punggung kita harus sesuai dengan meja dan ukuran komputer atau PC kita. Kalau untuk kesehatan yang lain, kayak tadi saya bilang, tidur itu juga harus cukup karena deadline itu sangat padat, ya, sangat tinggi. Kita harus mencukupi kesehatan dari segi pola makan juga mesti diatur. Apalagi kita pekerja industri kreatif animasi, dekat dengan deadline, timeline yang sangat-sangat mepet, timeline yang sangat pendek gitu. Kita harus menjaga kesehatan. Mungkin minum vitamin, ya. Terus jangan makan yang pedas, takutnya sakit perut nanti lagi kejar deadline, malah terjadi hal-hal tidak menyenangkan. Itu saja mungkin yang kalau untuk kesehatan atau keselamatan. Kalau keselamatan sama kayak kita main komputer harus pakai alas, ya, alas kaki yang terbuat dari karet karena berdekatan dengan listrik, ya, takutnya kita nyenggol listrik, kesetrum atau segala macam gitu. Kesulitan apa saja yang Bapak alami di industri animasi? Iya, saya di industri kreatif ini kurang lebih ada sekitar 5 tahun ke atas. Terus untuk kesulitannya itu saya mengatur jadwal tim, ya, jadwal tim yang kadang-kadang bentrok sama pekerjaan lain. Lalu ada komunikasi, ya, jadi komunikasi itu penting. Kadang tidak sesuainya komunikasi dengan tim itu membuat pekerjaan kita terhambat. Mungkin itu kalau dari saya. Peluang kerja apa saja yang bisa diambil di SMK jurusan animasi? Ya, kalau untuk peluang kerja dari industri animasi itu banyak, ya. Kita pertama bisa jadi ilustrator. Ilustrator itu mencakupnya bisa menjadi konsep art. Konsep art itu kita membuat konsep suatu layout atau environment atau background atau karakter, itu kita bisa bikin. Lalu ada juga storyboard artist. Storyboard artist itu kita menggambar adegan per adegan atau scene per scene yang akan dijalankan atau digerakin. Lalu ada lagi animator. Animator itu yang menggerakkan dari karakternya, ya, kayak in between atau frame by frame sebetulnya. Mungkin masih banyak lagi kalau kita teliti, kita detailin, kita satu persatu. Mungkin ada director, ada music arranger, itu masuk ke animasi juga.